Berkati kami semua di dalam suka berdoa. Amin. Baiklah, selamat pagi buat kita semua. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, bahkan sampai detik ini. Sebelum saya memulai firman Tuhan, saya ingin menyampaikan ada 3 pesan yang dahulu disampaikan kepada saya akan bersyukur. Yang pertama adalah kita harus bersyukur karena kita masih hidup. Banyak orang-orang yang tidak dapat kesempatan untuk hidup pada saat ini, bahkan tidak dapat kesempatan untuk menikmati ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah kita bersyukur karena kita diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, bayangkan banyak orang yang di rumah sakit sekarang ini ingin beribadah kepada Tuhan mereka masing-masing, tetapi mereka terhalang dengan kesehatan. Mereka harus dirawat, mereka harus bergumul dengan kesehatan pribadi mereka, mental mereka ataupun fisik mereka, sehingga mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah di tempat ini. Saudara-saudari, perlu kita ketahui, kita hidup, kita sehat, tapi tidak semua orang punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak semua orang punya kesempatan untuk dapat bertemu dengan umat-umat Tuhan, belajar firman Tuhan, membagikan kasih kepada sesamanya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita syukuri. Bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus kita syukuri. Baik itu menyenangkan hati kita ataupun tidak. Karena kita harus ingat, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu terjadi karena kehendak Tuhan, bukan semata-mata hanya menjadi bunga-bunga dalam kehidupan. Baiklah, judul firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah Thrive Through Responsibilities, tetapi saya tidak ingin membawakan dalam bahasa Inggris karena saya kurang mahir, mohon maaf. Saya akan membawakan dalam bahasa Indonesia. Kemenangan melalui tanggung jawab. Oke, kita harus mengetahui pengertian dari tanggung jawab. Saya mengambil sumber dari Wikipedia karena kita pasti familiar. Dengan Wikipedia ya. Pengertian tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk susila dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Jadi, bila saudara-saudari, bapak ibu memiliki tanggung jawab, itu telah menentukan tingkat akhlak dari kita itu. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita melakukan perbuatan, bagaimana kita bertindak, itu menentukan akhlak dari kita. Dan saya ambil dari CNN Indonesia, adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatannya sendiri. Pertanyaan kepada kita, apakah kita memiliki rasa tanggung jawab? Apakah kita memiliki rasa tanggung jawab? Terhadap diri kita sendiri dulu. Apakah kita memiliki rasa tanggung jawab? Tentu, teman-teman, kita manusia tidak ada yang tidak bertanggung jawab. Kalau badan kita bau, kita pasti mandi. Itu kita bertanggung jawab atas badan kita. Kalau kita lapar, kita akan makan. Kita bertanggung jawab atas badan kita. Kalau kita ngantuk, kita akan tidur. Kita bertanggung jawab atas diri kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan profesi kita? Apakah kita bertanggung jawab atas profesi kita? Kita sebagai mahasiswa, apakah kita bertanggung jawab sebagai mahasiswa? Kita sebagai seorang akuntan, apakah kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan? Kita sebagai pimpinan, apakah kita bertanggung jawab atas pimpinan yang kita lakukan kepada anggota kita? Bagaimana itu? Apakah kita telah bertanggung jawab? Kita mengetahui kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan melimpahkan perkara-perkara yang besar. Baiklah, kita akan mempelajari, kita akan melihat tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Banyak dalam Alkitab yang nabi-nabi Tuhan atau umat-umat Tuhan melakukan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Bahkan hingga pada saat ini kita dapat menteladani mereka. Tidak terbatas oleh waktu. Tokoh Alkitab yang salah satunya memiliki tanggung jawab adalah Yusuf. Teman-teman, kita pasti berpikir, apa sih tanggung jawab dari Yusuf?
Di dalam Alkitab, kita jarang mempelajari tentang tanggung jawab dari Yusuf. Di dalam Alkitab, kita jarang mempelajari tentang apa yang Yusuf komitmenkan dalam hidupnya. Tapi kita akan mengetahuinya bersama-sama. Sebelum kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Yusuf, kita harus mengetahui dulu, siapa itu Yusuf? Yusuf adalah anak laki-laki dari yang ke-11 yang dilahirkan oleh Rahel dan Yakub. Kita bisa buka di Kejadian 30 ayat 23 sampai 24. Dan pekerjaan Yusuf adalah pengembala kambing domba. Pekerjaan Yusuf adalah pengembala kambing domba. Dan Yusuf adalah tukang mimpi. Mohon maaf, kalau misalnya ini terlalu kasar, tetapi di dalam Alkitab, kita bisa buka sama-sama di Kejadian 37 ayat 19. Kejadian 37 ayat 19, kata mereka, yaitu saudara-saudara Yusuf, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Yang artinya, Yusuf adalah seorang tukang mimpi yang dijuluki oleh saudara-saudaranya. Nah, pertanyaan sama kita, apakah bermimpi itu salah? Tidak ya, tidak. Oke, pertama kita setuju bermimpi itu tidak salah. Tapi poin yang keempat, kita lihat, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Tertulis di dalam Kejadian 37 ayat 2. Artinya kalau ada seseorang yang menyampaikan tentang kejahatan-kejahatan orang lain, biasanya kita sebut apa? Cepu, pengaduan. Kita biasanya gitu, wah dia melakukan sesuatu yang buruk. Kasih tahu kasih tahu ke Kepas, kasih tahu ke Ser, kasih tahu ke Mem. Apakah itu salah? Apakah hal seperti itu salah? Dan yang perlu kita pelajari adalah dari poin yang keempat, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya tentang kabar kejahatan saudara-saudaranya. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Sir dan Mem, saudara-saudara sekalian. Kalau ada kejahatan, apakah kita biarkan, kita diam? Itu nggak akan mengubah perilaku seseorang. Tapi itu akan mengubah diri kita yang sebelumnya mengerti tentang kebaikan, berubah negosiasi dengan kejahatan. Itu tidak berdampak kepada orang lain, tapi berdampak kepada diri kita sendiri. Bagaimana reaksi kita? Kita lanjut dengan tekanan yang dialami oleh Yusuf. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita mengetahui tadi Yusuf, kalau orang bilang polos-polos amat sih, ya kan? Polos-polos amat, serius sedikit kenapa? Jangan ikutlah aturan. Gitu. Oke, pada pagi hari ini saya akan membawakan top poin penting sebanyak 3.500 poin. Bercanda. Tekanan apa yang dihadapi oleh Yusuf? Jadi teman-teman, kalau membahas dengan tekanan, kita merasa kita tertekan ya. Oh, firman Tuhan ini menyentuh saya dan merasa menegur saya gitu. Tapi ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita sama-sama melihat apa yang dialami oleh Yusuf. Tadi kita mengetahui kan, Yusuf itu anak dari Yakub. Kita mengetahui Yusuf itu pengembala kambing domba. Yusuf itu tukang mimpi. Yusuf itu menyampaikan apa yang diketahui lah. Tapi dari hal yang dilakukannya, kita tidak melihat kesalahan yang dilakukan Yusuf, tapi dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu, apakah kita semua di sini melakukan apa yang kita ketahui, tapi kita dibenci oleh saudara-saudara kita? Bagaimana? Kita di kamar, terus kita melakukan hal-hal yang menurut kita itu sesuai dengan aturan, tapi teman ke kamar kita tidak melakukannya. Dan kita dibenci di kamar. Apa tanggapan Yusuf? Apa tanggapan kita? Bahkan Yusuf dijual sebagai budak.
sama saudara-saudaranya. Saya mau tanya di sini, apakah di antara kita ada yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya? Kalau perempuan orang Batak bilang, nanti bapak mamaku menjual aku kepada laki-laki. Itu bukan menjual, itu konsepnya memberikan restu. Tapi ini Yusuf dijual sebagai budak. Kita mengetahui Yusuf itu anak kesayangan dari Yakub. Yusuf itu seorang yang dikasihi oleh ayahnya. Kalau orang kita bilang dimanjalah ceritanya. Bahkan bajunya dibuat yang mewah. Adakah di antara kita yang punya saudara tetapi pas waktu tahun baru, hari raya gitu, terus saudara kita dibeli baju yang mewah, kita enggak? Ada pasti. Tapi enggak sampai menjual saudara kita kan? Enggak kan? Enggak sampai kan? Tapi bayangkan saudara-saudari, Yusuf dijual. Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Dengan polosnya Yusuf melakukan apa yang diajarkan Yakub ayahnya. Yakub berkata, "Nak, jangan seperti ini. Ini salah. Jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini." Yusuf bahkan sampai terjerumus ke dalam penjara. Apakah dia enggak ngeluh dalam hatinya? "Pak, harusnya aku buat kayak gini loh, biar aku enggak masuk penjara." Ada orang benar masuk penjara? Ada. Tapi apakah dia karena melakukan kebenaran? Harusnya sih aku nggak ngikuti ya. Harusnya nggak usah aku kasih tahu saudara-saudaraku itu. Bahkan Yusuf dimasukkan ke penjara pun karena fitnaan dari istri Potifar. Harusnya sih aku nurut-nurut aja ya sama tuanku, biar aku nggak masuk penjara. Tapi Yusuf berani menyampaikan apa yang ia ketahui. Apa yang ia ketahui yang tertulis di dalam Kejadian 39 ayat 12 sampai 24. Kejadian 39 ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Mari tidur denganku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya sesi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, bawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang-orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras." Kebohongan yang disampaikan oleh istri Potifar tidak menggoyahkan prinsip dari Yusuf. Bagaimana tanggapan Yusuf? Yusuf seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang didapatkan oleh Yusuf hanya karena nasihat-nasihat dari ayahnya. Yusuf secara lapangan tidak berpengalaman. Tidak berpengalaman karena dia anak yang dikasihi oleh ayahnya. Bahkan bajunya pun dikasih tersendiri. Pekerjaannya pun hanya mengembalakan kambing domba. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Dia tidak punya pengalaman yang menjadi acuan. Tapi ingat, bersandar kepada Tuhan itu perlu. Yusuf nggak peduli apakah itu akan membahayakan nyawanya, apakah itu berdampak kepada masa depannya. Tapi yang diketahui adalah bersandar kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Yusuf tidak menyalahkan Allah atas peristiwa yang menimpahnya. Bahkan Yusuf nggak mempermasalahkan saudara-saudaranya menjualnya. Kita mengetahui kisahnya di akhir, bahwa Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Bagaimana kita, saudara-saudari? Kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak melakukan perbuatan yang salah, kita berdiri mengikuti aturan, tapi kita disalahkan. Apakah kita menyalahkan orang lain? Oh enggak, aku enggak menyalahkan dia, aku menyalahkan aturan yang berlaku. Apakah hal seperti itu? Berserah kepada Tuhan berarti artinya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus bersyukur apa yang terjadi dalam hidup kita. Yusuf melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Yusuf melakukan tanggung jawabnya sebaik mungkin apa yang diketahuinya. Saudara-saudari,
kita mengetahui apa yang tidak benar dan apa yang benar. Sekarang tanggung jawab kita adalah apakah kita mau melakukan hal yang tidak benar, bernegosiasi dengan hal yang tidak benar, atau berpatokan kepada hal yang benar. Yusuf tidak ada negosiasi akan hal itu. Yusuf tidak ada negosiasi. Oh kalau gini bolehlah, kalau gini bolehlah. Tuhan juga mata tahu kok. Bolehlah. Tapi ingat, janji Tuhan itu sepenuhnya nyata dalam kehidupan kita. Janji Tuhan sepenuhnya nyata dalam kehidupan Yusuf. Sehingga Yusuf percaya akan hal itu. Bahkan kita akan melihat bagaimana tanggapan yang didapatkan oleh Yusuf. Buah dari ketekunannya atas tanggung jawabnya. Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf berhasil. Kita bisa buka di Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Gak peduli, saudara-saudari, gak peduli orang lain berkata apa. Yang penting Yusuf melakukan apa yang diajarkan oleh ayahnya mengenai kebaikan Tuhan, tanggung jawabnya kepada sesama, Tuhan akan berkati. Bagaimana dengan kita? Gak peduli apa kata orang lain, gak peduli bagaimana respon orang lain. Yang penting kebenaran dilakukan. Seringkali kita negosiasi akan hal itu, tapi itu tidak perlu. Yang perlu adalah kita mengikuti apa kata Tuhan. Allah membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Kita bisa buka di Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Mari kita bayangkan, seorang tahanan menjadi kepala penjara. Seorang tahanan menjadi kepala penjara. Bagaimana bisa? Yusuf gak berpatokan kepada, aku harus keluar dari penjara secepat mungkin. Aku harus keluar dari penjara dengan balas dendam. Aku harus keluar dari penjara menjadi seorang yang sukses. Enggak, saudara-saudara. Yusuf hanya peduli penting melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita bisa lihat. Masuk akal enggak seorang tahanan bisa jadi kepala penjara? Hal yang enggak mungkin kan? Tapi itu mungkin. Bagaimana reaksi Yusuf pada saat itu? Oke, saya punya pertanyaan kepada kita semua di sini. Saya ingin meminta volunteer 2 orang, 1 putra, 1 putri, untuk menjawab pertanyaan yang ada di slide. Pertanyaan nggak susah-susah kok, nggak ada remedial malah. Boleh? 1 laki-laki, 1 perempuan. Ayo, ada yang bisa? Ada yang berani? Ada yang berani? Pertanyaan gak sulit, ini sangat mudah. Bahkan gak ada salahnya malah. Oke, pria. Dari wanita 1 orang? Oke, terima kasih. Simpel saja, pertanyaan ini sangat simpel. Sebutkan warna yang ada di slide. Hitam sama putih. Terima kasih, sebutkan warna yang ada di slide. Mencontek pun gak apa-apa. Hitam putih. Oke. Terima kasih, boleh kembali ke tempatnya. Sangat sederhana kan? Pertanyaan di slide adalah warnanya hitam dan putih.
Saya melakukan survei ke beberapa orang dan ini jawabannya hitam. Tapi teman-teman, saudara-saudara, ini adalah poin pentingnya adalah, kenapa kita sebutkan warna hitam pertama? Apa alasannya? Karena hitam itu di tengah-tengah. Karena hitam itu di tengah-tengah dan berbentuk. Bagaimana dengan warna putih? Kenapa kita menomor dua kan nomor putih? Padahal dari segi volume, lebih besar warna hitam atau warna putih? Putih. Banyak orang, aku pernah ditanya di tahun lalu, ditanya, Guan, kenapa ya dalam kehidupan ini kesusahan lebih banyak daripada kesukaan? Langsung aku jawab, enggak, kesukaan lebih banyak daripada kesusahan. Kesenangan lebih banyak daripada penderitaan. Di dalam satu hari, seminimal-minimal mungkin 4 jawaban doa yang dikabulkan Tuhan tiap hari. Tapi kita bila berdoa satu hal kepada Tuhan belum dikabulkan, kita pasti berfokus, Tuhan itu kurangnya. Orang Batak bilang marepet. Yang pertama, doa. 3 diantaranya adalah doa makan. Bapa di surga, kami akan memakan, berkatilah makanan ini. Amin. Kita makan. Tapi kita gak bersyukur itu. Kita menganggap itu udah hak kita. Kita berhak atas makan yang telah ada depan kita. Padahal ingat, kesempatan itu gak semua orang punya. Yang terakhir adalah 2 tidur. Bapa di surga, kami mau tidur, berkati. Tidur kita. Tapi pasti kita menjawab kalau doa kita banyak yang gak dikabulkan. Ayat yang terakhir yang ingin saya bawakan adalah tertulis di Ulangan 10 ayat 12 dan 23. Dan 13, sorry. Maka sekarang ini, hai Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Percaya kepada Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, melakukan tanggung jawab kita dengan jujur, seturut dengan firman Tuhan, maka Tuhan berjanji, keadaan kita akan baik. Tuhan memberkati.